Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke dashboard dan data yang lebih advance, mungkin di sini saya sedikit mau menjelaskan filtering di dashboard ya. Nah, kita kan ini ada year of year ya, mungkin kita edit title-nya namanya year aja kali ya, nggak perlu year of year ya. Year, habis itu kita mau melihat 2020, 2019 gitu. Nah, untuk teman-teman lihat itu yang bergerak cuman di sini ya. Ini 7B jadi 6B gitu ya. Jadi 0 gitu ya. Nah, tapi kan kita ngebuat itu semua data itu bisa difilter gitu. Tadi seperti ini kan kayak bisa difilter, kemudian yang word mass export juga bisa gitu kan. Semuanya bisa difilter, kemudian word importnya juga bisa, word mass importnya juga bisa gitu, tapi di sini kayaknya nggak bisa gitu. Nah, disinilah teman-teman tuh bisa bikin ke filter gitu. Filter itu apply to worksheet all using related data source gitu. Jadi semua data source yang berhubungan dengan tahun itu bisa difilter. Nah, kita klik, udah segitu aja dia bisa langsung berubah semua gitu. Nah, jadi semuanya langsung bergerak gitu kan. Jadi tergantung dengan tahun yang kita pilih gitu. Jadi emang enak sekali ya untuk filtering di dashboard gitu. Nah, kemudian untuk di Tableau juga ada sesuatu filter yang sangat-sangat powerful ya menurut saya ya. Nah, seperti apa? Misal kita mau Walmart export gitu kan. Kita mau yang Kanada. Kita klik Kanada. Tapi klik Kanada ini cuman ngeklik di World Maps Export ini ya. Dia tidak mengganti yang lain gitu. Karena dia datanya seperti bahasanya independen, padahal dia juga bisa terhubung dengan semua data ini gitu. Nah, kayak mana sih caranya? Nah, kita cuma ngeklik ini, use as filter. Cuman satu klik ini saja, jadi semuanya, kita misal pilih Kanada, semuanya akan berubah ke Kanada gitu. Ya inilah yang saya suka ya di Tableau gitu. Nah, jadi untuk di Kanada, format ekspornya itu ya mungkin karena dia nggak tertinggi ya, jadi dia nggak kelihatan di ekspor maupun impor. Nah, mungkin kita bisa cek di Europe, di sini atau di US juga bisa, Rusia, India, China. Nah, ini ketika kita ngeklik itu dia juga bakal sesuai dengan di bawahnya gitu. Nah, inilah yang saya suka sekali di Tableau gitu. Nah, misalnya ini juga kita use as filter. Nah, kita misalnya United States. Nah, lihat teman-teman, itu cuman satu klik ini saja dia bisa berubahkan semua data gitu. Bayangkan semana powerfulnya Tableau ini gitu. Dan bayangkan gimana data analisis yang lebih advance, sedangkan sederhana saja banyak sekali yang bisa diceritakan gitu. Nah, ini mungkin kita ke Cina gitu ya. Nah, ini Cina itu ekspornya 532, importnya tuh 845 gitu. Nah, di sini dia world maps-nya, world ekspornya gitu. Nah, jadi ini yang sederhana saja udah sangat-sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut gitu. Belum lagi nanti kita analisis data yang lebih kompleks. Nah, nanti kita di bagian selanjutnya akan mencoba buat data yang lebih kompleks ya teman-teman. Tapi ini hanya sebagian dari dashboard-dashboard simple atau dashboard-dashboard sederhana yang bisa dibuat oleh Tableau. Nah, untuk kasus-kasus tertentu, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kasus teman-teman gitu. Jadi banyak sekali perubahan atau banyak sekali contoh-contoh dashboard yang di internet yang bisa kita duplikasi dengan data kita sendiri gitu dan bisa membuatnya dengan mudah dengan Tableau gitu. Jadi teman-teman pikir mungkin ini hanya profesional ya, tapi enggak, tidak hanya profesional yang bisa ngebuat itu gitu, tapi kita yang baru belajar itu juga bisa membuat Tableau, membuat dashboard sederhana maupun dashboard advance gitu. Nah, mungkin sampai situ untuk filtering di dashboard sederhana. See you untuk
bagian selanjutnya untuk kita buat dashboard yang lebih advance. Terima kasih teman-teman.